Bab 842. Monster Emas. Boom. Tepat ketika Erikin menyentuh telapak tangannya, teguran keras tiba-tiba muncul, mencoba untuk melemparnya ke udara. Tapi Erikin sangat kejam, dia ngotot menahan kekuatan ini dan menyentuh jejak telapak tangan. Setelah itu, cetakan telapak tangan meledak dengan kekuatan yang lebih besar, mendorong Erikin ke tanah dan menghancurkan tanah ke dalam lubang yang dalam. Percikan darah muncrat dari mulutnya, dan Erikin terluka, tetapi dia bersemangat untuk menyegel napas dan menaruhnya di ruang penyimpanan. Tapi tidak tahu apakah itu karena kebahagiaan dan kesedihan, tepat ketika Erikin menyemprotkan darah. Cahaya keemasan menyelinap keluar dari monster yang hancur, dia melihat sekeliling dengan gemetar, dan kemudian melihat noda darah, bola cahaya tiba-tiba bersinar terang dan melayang pergi. Sial, apa ini? Erikin merasakan nafas jejak telapak tangan, dan tiba-tiba ada bunga di depan matanya, dan kemudian dia melihat cahaya keemasan tumbuh di pupilnya. Cahaya keemasan mendatanginya, tiba-tiba membuka mulutnya, menelan darah yang dimuntahkannya, lalu tubuhnya langsung menyusut dan menghilang di tempatnya. Erikin tercengang, tidak tahu kenapa. Roh monster apa ini? Sesaat kemudian sesosok sekte Wen Dao Penatua tiba-tiba turun, menyapu sekeliling, ekspresinya penuh rasa curiga, hingga akhirnya matanya tertuju pada Erikin. Junior, apakah kamu pernah melihat seekor monster? Tanyanya. Monster. Jantung Erikin bergerak, dia memikirkan darah yang ditelan bola cahaya sebelumnya. Kemudian Erikin merasakan bahwa ada kelompok cahaya emas ekstra di lautan pengetahuan dia. Ini sialan, bagaimana monster ini bisa lari ke lautan pengetahuanku? Erikin sedikit bingung. Apakah kamu melihat atau tidak? Kata Penatua tidak senang saat Erikin terkejut. Bukankah ada monster di mana-mana di sini? Kata Erikin. Monster yang terlihat berbeda dari monster lain. Penatua mengerutkan kening. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Benar saja, dia sedang mencari si bola emas ini, pikir Erikin sejenak, tetapi akhirnya tidak memberitahunya. Penatua ini tidak bisa merasakan nafas monster di tubuh Erikin, dan mengerutkan kening dan terbang menjauh. Hei, nak, bagaimana situasimu? Setelah orang ini pergi, Erikin mencoba berkomunikasi dengan bola cahaya emas di lautan pengetahuan. Benda ini tidak menyapa, keterlaluan untuk lari ke lautan pengetahuannya. Cit-cit. Bola cahaya emas membuat suara lemah, dan pada saat yang sama tubuhnya gemetar, terlihat seperti terluka. Teriakan seperti itu, apakah itu tikus emas besar? Erikin sedikit terdiam. Cit-cit. Kali ini bola cahaya memanggil lebih keras, dan sepertinya ada gelombang kemarahan dalam suaranya. Baiklah, jangan marah, lukamu bisa sembuh perlahan, aku tidak akan menggodamu. Erikin tersenyum masam. Monster ini menelan darahmu, menandatangani kontrak denganmu, dan kemudian lari ke lautan pengetahuanmu, kata Iblis Fu saat ini. Kontrak. Kapan aku menandatangani kontrak darah dengan monster ini? Erikin tercengang. Kamu lupa, saat dia menabrakmu, dia memakan darahmu. Sial, masih bisa seperti ini, bukankah ini jual beli yang kuat? Erikin tidak bisa berkata-kata setelah mendengarkan. Dia tahu bahwa beberapa orang kuat akan menemukan monster yang cocok dan menandatangani kontrak untuk membentuk hubungan majikan pelayan atau kemitraan, tetapi dia tidak setuju untuk apapun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar monster yang bergegas menandatangani kontrak sedemikian rupa. Tapi tampaknya monster ini memiliki garis darah yang luar biasa. Biasanya monster tidak tahu bagaimana membuat kontrak dengan manusia. Iblis Fu melihat ke arah bola cahaya emas dan berseru. Yang penting mainan ini tidak menyakitiku. Erikin menggelengkan kepalanya, merasa ini adalah hal yang aneh, tetapi itu telah terjadi, dia tidak repot-repot mengkhawatirkannya lagi. Pokoknya,
Ada tanda yang ditinggalkan ayahnya di lautan pengetahuannya. Bahkan jika bola cahaya ingin melakukan sesuatu yang luar biasa, tidak ada kesempatan baginya. Pada saat ini, sebagian besar monster di Sekte Wen Dao telah dibersihkan dengan jejak telapak tangan, dan sisanya juga dibunuh oleh murid Sekte Wen Dao dan penatua yang datang satu demi satu. Tuan Muda Qin, baguslah kamu baik-baik saja. Chuan Sui dan yang lainnya juga berani lari kembali. Melihat Erik Qin duduk di pinggir jalan, aman dan sehat, Chuan Sui dan yang lainnya tampak sangat bersemangat. Hario Cheng, kamu bajingan masih hidup. Pada saat ini, suara yang berisi kemarahan tanpa akhir tiba-tiba terdengar di langit. Ketika semua orang mengangkat kepala, mereka melihat sesosok yang tiba-tiba mendarat. Itu adalah Yontono Zhao. Kamu bajingan, hancurkan Sekte Wen Dao aku dan Paviliun Pemetik Bintang, aku akan membunuhmu. Mata Yontono Zhao memerah, dan dia menamparkan Erik Qin dengan telapak tangan. Telapak tangan ini begitu kuat dan diselimuti oleh nafas yang keras sehingga dia benar-benar berencana untuk membunuh Erik Qin secara langsung. Mata Erik Qin berkedip tajam, dan telapak tangan yang sama melesat. Kedua napas itu bertabrakan, dan ledakan yang menghancurkan bumi langsung meledak. Yontono Zhao mundur selangkah, dan Erik Qin mengambil 3 langkah. Pada saat yang sama, luka yang baru saja ditekan Erik Qin pecah lagi, dan dia tidak bisa menahan diri menyemburkan seteguk darah. Yontono Zhao, kamu brengsek. Ketika semua orang melihat Erik Qin memuntahkan darah, mereka sangat marah. Mereka membenci Yontono Zhao. Sekarang dia menyerang Erik Qin dengan diam-diam, semua orang menjadi cemas. Chuan Sui langsung berubah menjadi raksasa 3 meter, dan membanting palu ke arah Yontono Zhao. Pupil Yontono Zhao menyusut, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Tanah bergetar, dan lubang sedalam 3 meter langsung runtuh. Kalian ingin menyerang Sekte Wen Dao dalam kekacauan, kalian berontak. Teriak Yontono Zhao dengan keras, dan di sekitarnya murid Sekte Wen Dao juga berkumpul. Kedua kelompok tersebut menolak untuk menyerah dan bertarung bersama. Brengsek, hentikan. Aliran cahaya melintas di langit, Penatua Zeng tampak masam dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Tiba-tiba, napas yang tak terhitung jumlahnya berhembus, melumpuhkan kedua kelompok. Penatua ini juga bajingan. Mata Erik Qin dingin, Penatua Zeng ini tampak adil dan tidak memihak, tetapi napasnya jelas lebih kejam bagi Chuan Sui dan yang lainnya. Banyak orang tersapu nafas dan tidak bisa menahan muntah darah, sebaliknya murid Sekte Wen Dao hanya terjatuh di kejauhan. Apa yang terjadi? Penatua Zeng mendarat dan bertanya sambil melihat ke arah Yontono Zhao. Guru, pelaku bencana ini telah ditemukan. Yontono Zhao memandang Erik Qin dan berbicara dengan dingin. Apa? Penatua Zeng mengangkat alisnya dan tiba-tiba menatap Erik Qin. Guru, orang ini menciptakan monster gelombang, yang menyebabkan Paviliun Pemetik Bintang Sekte Wen Dao kita roboh, sehingga murid mau tidak mau ingin membunuh orang ini. Kata-kata Yontono Zhao mengejutkan, dan semua orang terkejut dan menatap Erik Qin. Kentut. Tak tahu malu. Chuan Sui dan yang lainnya juga sangat marah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Yontono Zhao yang jahat akan menuntut lebih dulu. Erik Qin juga memandang Yontono Zhao dengan acuh tak acuh, ingin melihat trik apa yang akan dimainkan orang ini. Yontono Zhao, apa yang terjadi? Beritahu kami dengan jelas. Iya, gelombang monster ini dipancing oleh manusia, apa maksudnya? Semua orang Sekte Wen Dao mengerutkan kening sambil berkata. Sebagian besar datang menyelamatkan setelah Paviliun Pemetik Bintang ambruk. Mereka juga tidak tahu kenapa monster gelombang itu muncul. Penatua Zeng mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada Yontono Zhao untuk melanjutkan. Guru, saudara seperguruan, begini masalahnya. Yono Zhao pertama-tama melengkungkan tangannya pada semua orang, dan kemudian berbicara.
bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.